Oke, saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar, 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Yang menjadi rancu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. 144 MHz Radio Kreben, dengerin aja kalau males baca. Masih bersama saya Subarka yang menemani 10 menit ke depan membacakan berita-berita politik dalam suasana santai. Baiklah, kita masuki berita pertama 9 Maret 2021, sesi kedua dari rmol.id. Menyesal ikut KLB, hanya dapat uang 5 juta. Waketum DPC Kota Mobagu Nazarudin akhirnya nombok 5 juta rupiah lagi. Seorang peserta kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara mengaku menyesal ikut terlibat dalam acara untuk pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Orang itu ialah Wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Gerald Peter Runtut Thomas, yang menerangkan asal mula pelaksanaan KLB dari Serdang dalam sebuah video berdurasi 18 menit yang disetel oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat Senin 8 Maret. Dalam video tersebut, Gerald menyesal lantaran mengikuti KLB hanya karena iming-iming uang. Ia mengungkapkan dirinya dijanjikan uang sejumlah 100 juta rupiah, namun ternyata dia hanya mendapatkan tidak sesuai. Karena diiming-imingi ini uang besar, 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Awalnya Gerald menceritakan bahwa dirinya sempat menolak ajakan KLB tersebut setelah dibujuk oleh seorang mantan kader Partai Demokrat bernama Feki Gandey. Akan tetapi karena dia memberontak, akhirnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin turun tangan dengan memberikan uang tambahan ke peserta KLB. Mengikuti KLB karena iming-iming uang besar, saya ikut. Yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahi uang 5 juta oleh Bapak M. Nazarudin. Yang pertama dari daerah Maluku, berontak karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji. Dengan terlaksananya KLB akan mendapatkan sekian uang, pada akhirnya cuma dapat 5 juta. Yang kedua dari Papua, mereka melakukan lagi perontakan, tiba-tiba diamankan juga oleh Pak Nazarudin. Begitu juga dari daerah lain. Yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya tidak terima sama sekali karena saya sudah berkorban. Saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total. Pada akhirnya Gerald mengaku menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada AHY. Bahkan Gerald dihadirkan secara langsung oleh AHY di ruang DPP Partai Demokrat. Silahkan minta maaf kepada ketua DPD-nya, kata AHY, disambut gelak tawa oleh kader Demokrat yang hadir. Bagi-bagi duit di KLB, Sibolangit menggelitik pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK disarankan langsung mengusut dugaan aliran dana dalam Kongres Luar Biasa KLB sepihak yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan informasi tentang adanya pembagian duit menjadi pintu masuk aparat penegak hukum. Kata Suparji, inisiatif KPK diperlukan untuk memberi kepastian hukum. Sebaiknya langsung mengusut kalau sudah ada bukti-bukti permulaan, sudah ada yang menyampaikan tentang adanya dugaan bagi-bagi uang tersebut. Demikian kata Suparji Ahmad kepada kantor berita politik RMUL Selasa 9 Maret. Menurut Suparji, pengusutan juga diperlukan untuk memberi efek jera pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saat kontestasi politik. Untuk memberi efek jera agar tidak memberi dan menerima dalam kontestasi politik dan mengungkap dalang dari kegaduhan politik tersebut. Demikian kata Suparji. Argumentasi terakhir, Suparji menjelaskan pengusutan hukum KPK diperlukan untuk memastikan apakah mantan narapidana kasus korupsi mengalami perubahan atau tetap menjadi penyandang dana dalam aktivitas politik. Mengevaluasi keterlibatan mantan napi dalam politik apakah sudah lebih baik atau tidak ada perubahan, demikian kata Suparji. Dalam KLB sepihak di Sibolangit itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin pernah menjadi terpidana gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Nazarudin menjalani hukuman total 13 tahun dari beberapa kasus yang menjeratnya. Saat ini Nazarudin sudah menghirup udara bebas. Saat KLB Sibolangit Jumat 5 Maret lalu diungkapkan para peserta KLB sepihak tersebut, Nazarudin disebut sebagai aktor yang membagi-bagikan uang kepada peserta. Dalam KLB sepihak itu, peserta awalnya diiming-iming uang sebesar 100 juta. Meski demikian, para peserta menanggung kekecewaan karena hanya mendapatkan uang 5 juta rupiah. Peserta Kongres Luar Biasa atau KLB sepihak Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang pada Jumat lalu disarankan melapor ke polisi jika merasa tertipu hanya menerima 5 juta rupiah. Kita sarankan saja mereka peserta yang ikut KLB ilegal kemarin melapor ke polisi jika merasa tertipu. Jangan malu, mereka saja tidak malu merampok Partai Demokrat ini, ujar kader Partai Demokrat Medan Arif Tampu Bolon Selasa 9 Maret. Menurut Arif, pengakuan para peserta KLB Partai Demokrat ilegal yang dijanjikan mendapatkan 100 juta rupiah dari mantan napi koruptor Nazarudin, tapi hanya diberi 5 juta sangat menyedihkan. Nazarudin yang menjadi salah satu inisiator KLB abal-abal, kata Arif, harus bertanggung jawab atas janjinya ke peserta. Jangan sampai penilaian terhadap dirinya tidak jauh beda dengan Johnny Allen Marbun, Marzuki Ali, Muldoko, dan lainnya. Tak terbayangkan jika mereka-mereka itu yang memimpin negeri ini. Mau dijadikan apa rakyat Indonesia? Awalnya saja mereka sudah menipu peserta KLB ilegal itu. Bagaimana ke depannya? Tegas Arif dikutip kantor berita RMUL Sumut. Karena itu Polri yang dipimpin Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan konsep presisinya, kata Arif, harus mendorong para peserta KLB ilegal yang merasa tertipu tersebut untuk membuat laporan. Konsep presisi polisi harus diterapkan dalam kasus peserta KLB yang ditipu oleh Nazarudin dan kawan-kawan ini. Polri harus hadir dan memberikan rasa keadilan bagi rakyat yang merasa dirugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harapnya. Imbauan para peserta KLB yang tertipu untuk melapor agar mereka juga mendapatkan keadilan di Republik ini. Bukan oknum yang dihukum, akan tetapi perbuatannya yang harus diperbaiki. Demikian Arif Tampu Bolon. KLB bagaikan bisnis, koneksi dengan bisnis baik. Andi Arief yakin Muldoko aktor take over Demokrat dengan transaksional. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan aktor gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono adalah Muldoko. Melalui laman Twitter pribadinya Senin petang 8 Maret, Andi Arief menyatakan bahwa Marzuki Ali, Johnny Allen Marbun atau Darmijal. Andi Arief menyampaikan alasan atas tudingan itu. Mula-mula aktivis 98 itu mengungkapkan sosok Muldoko yang merupakan figur TNI yang tidak begitu tertarik dengan ideologisasi TNI. Dia kemudian mengulas sosok Edi Sudrajat
Sutioso Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan AM Hendro Priyono. Dalam analisa Andi Arief, di nama tersebut adalah saksi jenderal yang merasakan masa diktator Orde Baru ke demokrasi. Salah satu imbas politiknya adalah mereka melahirkan berbagai partai politik. Cara itu, kata Andi Arief, merupakan sikap politik yang adaptif. Di antara para jenderal ini memiliki pemahaman dan kesimpulan berbeda tentang masa depan Indonesia. Demikian analisa Andi Arief Senin 8 Maret. Bukan Marzuki Ali, Joni Allen, apalagi Darmijal, pintu masuk upaya take over Demokrat. Terima kasih sudah bersama saya di Radio Krebet. Tekan tombol subscribe jika Anda merasa channel ini berguna bagi Anda dan sebarkan ke seluruh jagat maya lewat medsos Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Subarka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.